Perkenalkan, nama saya Siti Juleha dari Stikes Cirebon, Prodi S1 Keperawatan, tingkat 4 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai RJP atau restitusi jantung paru. Ke RJP, kita harus memahami dulu dasar-dasarnya. Yang pertama itu atau sering disingkat dengan BHD. Jika pada suatu keadaan ditemukan korban dengan penilaian dini terdapat gangguan tersumbatnya jalan napas, tidak ditemukan adanya napas, atau tidak ada nadi, maka penolong harus segera melakukan bantuan hidup dasar BHD. Bantuan hidup dasar adalah serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernapasan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti napas dan atau henti jantung. Siapa aja sih yang bisa melakukan bantuan hidup dasar atau tindakan RJP? Pertolongan pertama dan bantuan hidup dasar dapat dilakukan oleh dokter, perawat, para medis, atau orang awam sekalipun. Yang harus dilakukan yang pertama, observasi gerakan nafas, yang kedua warna kulit, dan palpasi nadi karotis untuk mengetahui keadaan yang mengancam jiwa. Pada tahap ini kita akan membahas bantuan hidup dasar atau resusitasi jantung paru atau RJP, di mana fungsi RJP itu untuk mempertahankan oksigenasi darurat ke jaringan tubuh berupa pemberian bantuan sirkulasi sistemik dan ventilasi. Resusitasi jantung paru ini merupakan suatu metode untuk mengembalikan fungsi pernapasan dan sirkulasi pada pasien yang mengalami henti napas dan henti jantung. Sebelum kita mempelajari tahapan RJP, kita harus ketahui dulu penyebab henti napas, penyebab henti jantung, tahapan RJP yang baik dan benar, terus penghentian RJP. Yang pertama, penyebab henti napas. Penyebab henti napas, sumbatan jalan napas atau depresi pernapasan. Sumbatan jalan napas terdiri dari aspirasi benda asing, lidah jatuh ke belakang, endotracheal tube tersumbat, kelainan akut glotis dan sekitarnya. Yang kedua, depresi pernapasan. Depresi pernapasan ini terdiri dari dua, sentral dan perimer. Sentral terdiri efek samping penggunaan obat, intoksikasi CO2, tumor otak, tenggelam. Dua itu ada dari periper. Itu terdiri karena obat-obatan pelumpuh otot, temania gravis, poliomyelitis. Penyebab henti jantung akibat penyakit kardiovaskuler terdiri penyakit jantung iskemik, impak emboli paru, gangguan produksi otot jantung, dan ada juga karena kekurangan oksigen akut, yaitu selanjutnya efek dari obat. Efek dari obat mengakibatkan digitalis, quinolone, antidepresan, adrenalin, isoprenalin, hiperkalemia, hipokalemia, hiperklasmenia, asidosis. Kecelakaan. Akibat kecelakaan yaitu kecelakaan lalu lintas, listrik, tenggelam. Anamnesi dan pembedahan syok. Tahapan RJP di sini ada dua, yaitu HCA dan OHCA. HCA sendiri yaitu kepanjangan dari Hospital Cardiac Arrest, dan OHCA itu HCA itu terjadi di lingkungan rumah sakit dan OHCA itu terjadi di luar lingkungan rumah sakit. Tahapan RJP menurut Guidelin terkini AH 2015
terdiri dari danger, response, shout of help, circulation, airway, breathing. Yang pertama adalah danger atau ancaman bahaya. Pastikan keadaan aman penolong, evaluasi ancaman bahaya, evaluasi penyebab cedera, pergunakan APD yang sesuai, keadaan kesadarannya, cek respon korban, pastikan kesadarannya, menggunakan perbal, goyangkan korban dengan rangsangan nyeri, perhatikan tingkat kesadaran dengan cara APU. A-nya itu alert atau awas, V-nya itu verbal atau suara, filenya itu nyeri, U-nya itu unresponsive atau tidak ada respon. Ada short for help atau panggilan bantuan, memanggil orang sekitar terdekat untuk menghubungi ambulan atau rumah sakit terdekat. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan nadi dan nafas secara bersamaan. Durasi kurang dari 10 detik. Jika tidak bisa, kompensasi dada. Pemeriksaan nadi pada dewasa pada arteri karotis, pemeriksaan nadi pada anak-anak dengan arteri brachialis, pemeriksaan pernapasan, melihat dan merasakan pergerakan dada atau perut korban, dengarkan suara hembusan nafasnya. Yang kita lakukan adalah circulation, bantuan sirkulasi. Bila tidak ada denyut nadi, berikan kompresi dada. Tahapan RJP, letakkan korban pada permukaan datar dan keras untuk mendapatkan penekanan yang adekuat. Lalu pastikan bagian dada korban terbuka untuk meyakinkan penempatan tangan yang benar dan untuk melihat recoil dada. Tumpukan salah satu pangkal tangan pada daerah separuh bawah tulang dada dan tangan yang lain di atas tangan yang bertumpu tersebut. Lengan harus lurus 90 derajat terhadap dada korban dengan bahu penolong sebagai tumpuan atas. Kemudian kita lakukan RJP dengan menekan dada dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalam minimal 5 cm, tetapi tidak boleh lebih dari 6 cm. Selama melakukan penekanan, pastikan bahwa dinding dada dapat mengembang kembali ke bentuknya semula. Recoil penuh. Berikan 2 kali bantuan napas setiap selesai melakukan 30 kali penekanan dada dengan durasi 1 detik untuk tiap pemberian nafas. Pastikan dada mengembang untuk tiap pemberian bantuan napas. Nah, di sini kita melakukan pembebasan jalan napas dengan cara hand till chin lip dan jauh terakhir dilakukan jika pasien atau korban tidak ada cedera pada bagian leher atau kepala. Dan untuk jaw thrust
Bila kita mengalami kecurigaan terjadinya cedera kepala atau leher dan tulang belakang, bisa dilakukan dengan jaw thrust. Lakukan hand chin lift, yaitu pada pasien tidak sadar, tidak ada kecurigaan trauma leher, sederhana, aman, dan mudah. Cara melakukan head and chin lift yaitu satu tangan penolong diletakkan pada dahi penderita, lakukan gerakan menekan dahi ke belakang, dan tangan penolong lainnya diletakkan pada bagian bawah dagu, Lalu lakukan gerakan dagu ke depan atas, atau yang lebih mudah diingat itu seperti tekan dahi, angkat dagu. Untuk jaw thrust, bila kita mencurigai ada trauma pada leher, dilakukannya jaw thrust. Caranya, dorong sudut rahang ke kiri dan ke kanan ke arah depan sehingga barisan gigi bawah berada di depan bagian barisan gigi atas. Breathing, berikan bantuan nafas 1 kali bantuan nafas setiap 5-6 detik dengan durasi sekitar 1 detik untuk setiap pemberian napas, dengan cara pemberian napas buatan, mouth to mouth ventilation, back mask ventilation, back valve mask resuscitation. Caranya, buka sedikit mulut pasien, ambil napas panjang dan tempelkan rapat-rapat bibir penolong melingkari mulut pasien. Lalu tiup selama 1 detik, lihat apakah dada terangkat. Selanjutnya, tetap pertahankan hand till chin lift, lepaskan mulut penolong dari mulut pasien, lihat apakah dada pasien turun waktu ekshalasi. Ambil napas lagi dan ulangi peniupan. Pastikan dada korban mengembang pada setiap pemberian napas. Periksa nadi setiap 2 detik. Pemberian napas harus dilanjutkan hingga korban mulai bernapas dengan spontan. Penolong terlatih tiba. Nadi korban menghilang di mana pada kasus ini penolong harus memulai RJP. Selanjutnya, bantuan napas dengan ventilation barrier. Teknik bantuan napas buatan dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu ventilation barrier. Tetap hand till chin lift. Cara menggunakannya, letakkan sungkup pada wajah pasien dengan puncak di bagian atas hidung. Selanjutnya, bagaimana teknik memegang mask? Menggunakan 1 tangan C slam. Ada 1 penolong. Lakukan dengan ibu jari dan jari telunjuk melingkari pinggir sungkum dan jari lainnya mengangkat rahang bawah. Tangan yang lain memompa kantung napas sembari melihat dada terangkat. Bila terdapat 2 penolong, 1 penolong pada posisi di atas kepala pasien menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan kiri dan kanan untuk mencegah agar tidak ada atau terjadi pembocoran di sekitar sungkup dan mulut. Jari-jari yang lain mengangkat rahang bawah dengan mengekstensikan kepala sembari melihat gerakan dada. Penolong kedua secara perlahan
Penolong kedua, secara perlahan 2 detik memompa kantung sampai dada terangkat. Selanjutnya, penghentian RJP. RJP dihentikan bila sirkulasi dan ventilasi spontan yang efektif telah timbul. Resusitasi diambil alih oleh yang berkompeten atau yang ahli. Tidak sadar, pernapasan spontan, dilatasi pupil 15-30 per menit. Asistol selama 30 menit setelah RJP dan obat optimal apabila penolong kelelahan. Selanjutnya akan dilakukan recovery position dengan cara salah satu tangan diletakkan ke bawah dagu untuk membiarkan mulut terbuka. Tangan lainnya dilipat untuk menghindarkan pasien terguling. Salah satu kaki dilipat untuk mensupport tubuh pasien. Terima kasih, sekian pembahasan